Selamat sore Bu Catur. Selamat sore Pak Ari. Gimana Bu Catur kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ari, kabar saya hari ini sehat walafiat. Pak Ari sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Luar biasa cuaca, meskipun seperti ini kita semua masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bu, dalam pertemuan ini kita akan melakukan observasi Bu mengenai keterampilan coaching. Apakah Ibu masih mengingat mengenai keterampilan coaching untuk alur kita? Masih Pak Ari. Alur Tirta itu adalah metode coaching yang berfokus pada 4 hal. Yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Uji, Oke Bu, santai saja, tidak apa-apa. Santai saja, tidak apa-apa. Langsung aja. Uji. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Dalam rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi uji dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen uji dalam menjalankan rencana aksinya. Baik, Ibu Catur, terima kasih tadi sudah mengingatkan kembali alur-alur kita Ibu. Kemudian Ibu saya sampaikan untuk penilaian proses coaching kita nanti ada 3 kategori penilaian Ibu. Yang pertama sangat baik, kemudian baik, dan perlu peningkatan. Ini dari kegiatan kita hari ini Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapannya yaitu saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya, uji, dan indikatornya yaitu uji dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kalau dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kuatkan nanti dalam proses coaching nanti? Dalam kompetensinya yang akan saya kuatkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif? Iya. Seperti apa Ibu mendengarkan dengan aktif yang ingin Ibu kuatkan nanti? Yang ingin saya kuatkan mendengarkan dengan aktif yaitu saya ingin supaya jelas dalam menggali potensi yang ada pada diri uji tadi, dan uji itu dapat menyelesaikan permasalahannya dan itu mendapat solusi dari permasalahan tadi. Ini mendapat solusi dari permasalahan tadi gitu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, seperti apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Yang ingin saya capai itu yaitu uji itu dapat menyelesaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya tadi. Baik, luar biasa Ibu. Rencana coaching yang akan Ibu lakukan, berharap dalam proses ini semoga Ibu bisa mencapai apa yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching nanti ya. Baik Ibu, berikutnya Ibu silakan melaksanakan coaching. Selamat melaksanakan coaching. Saya hanya mendampingi di sini saja. Selamat sore Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Apakah sudah siap berbincang-bincang?
bersama saya kali ini. Siang. Saya baik, terima kasih Cater. Ya, saya siap. Hari ini saya ingin membahas tantangan yang saya hadapi di kelas saya. Baik, Bu Dewi. Bu Dewi bisa ceritakan lebih lanjut apa yang menjadi tantangan utama saat Bu Dewi mengajar di kelasnya itu? Mungkin ada kendala-kendala, Dewi? Iya. Sepertinya ada beberapa kendala yang saya hadapi di kelas saya. Salah satunya adalah menjaga keterlibatan siswa. Saya merasa sebagian siswa saya tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Menjaga keterlibatan itu fokus mereka itu kurang kepada saya, Bu Catur. Itu yang menjadi kendala saat saya mengajar di kelas. Ya, saya paham, Dewi. Mungkin keterlibatan siswa itu memang tantangan terbesar kita sebagai pendidik ya. Selain itu, apakah ada tantangan yang lain yang ingin Bu Dewi sampaikan? Iya. Saya merasa saya itu kurang mampu untuk mengelola waktu, Catur. Sehingga saya saat melakukan pembelajaran, saya kadang lupa waktu, terus sehingga materi yang saya sampaikan tidak sepenuhnya tersampaikan kepada anak-anak. Maksudnya lupa waktu itu apa, Bu Dewi? Kebablasan dalam menyampaikan materi itu, waktunya sudah habis, begitu Bu Dewi? Iya, kadang kita ada materi ada yang perlu saya sampaikan kepada murid, sehingga materi yang awalnya menjadi tujuan pembelajaran hari tersebut itu tidak tersampaikan. Baik, Dewi. Berarti keterlibatan murid dan manajemen waktu itu merupakan dua hal yang sangat penting ya dalam kita sebagai pendidik. Sekarang mari kita bahas keduanya. Dari mana dulu yang Bu Dewi ingin mulai? Gitu. Ya. Menurut saya, yang paling penting itu untuk membahas keterlibatan siswa terlebih dahulu. Karena jika siswa tidak terlibat dengan aktif, fokus tidak tertanamkan kepada mereka, materi yang saya ajarkan tidak akan terserap dengan sempurna. Iya, Bu Dewi. Berarti Bu Dewi itu yang pertama yaitu difokuskan dalam keterlibatan siswa ya dalam pembelajaran itu. Jadi ada umpan balik dari guru dan siswa ya, ada kolaborasi. Maksudnya itu sekarang bagaimana biasanya Bu Dewi itu mengajar? Mungkin biasanya Bu Dewi menggunakan metode-metode atau pendekatan yang sudah Bu Dewi gunakan selama ini. Iya, saya itu selama ini masih menggunakan metode ceramah dan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, tapi rasanya itu kurang berhasil ya. Terutama untuk siswa yang cenderung pasif, mereka kurang dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, mereka kurang aktif untuk berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Iya, saya lihat berarti selama ini Bu Dewi masih menggunakan metode tradisional, yaitu metode ceramah ya. Dalam metode ceramah itu kan yang aktif kan gurunya saja, muridnya hanya mendengarkan saja ya. Okay. Mungkin dari sini siswa tersebut itu sangat bosan mendengarkan ceramah-ceramah yang diajarkan Bu Dewi tadi ya dalam pembelajaran. Mungkin
Mungkin saya bisa, Bu Dewi bisa mencoba pendekatan yang lebih interaktif, inovatif ya, seperti kayak diskusi kelompok kecil, habis itu role play atau aktivitas hand on gitu, Bu Dewi. Iya, saya pernah melaksanakan diskusi kecil mencatat, tapi kadang mereka jadi malah ngobrol sendiri, sulit untuk dikendalikan. Dengan kelompok kecil itu kan mereka berkelompok, berkerumun gitu ya, sehingga mereka itu tidak fokus dengan materi yang saya berikan, materi atau pertanyaan yang saya lontarkan. Mereka fokus, mereka itu teralihkan dengan dengan masalah mereka sendiri, terus menjadikan mereka itu ngobrol sendiri gitu. Jadi tidak fokus dengan materi yang saya berikan. Mungkin dari diskusi kelompok tadi ya Bu Dewi ya, itu Bu Dewi menyusun kelompoknya itu berdasarkan apa itu Bu Dewi? Kalau bisa saya tanyakan. Saya menyusun kelompok kecil tersebut dengan satu, saya campur dengan kemampuan anak, berdasarkan dengan kemampuan anak. Ada yang memiliki kemampuan sedang, kurang, dan lebih aktif gitu. Saya padukan seperti itu supaya yang kemampuan kurang tadi bisa bisa mengikuti, bisa aktif juga gitu. Tetapi yang saya terapkan selama ini, diskusi tersebut menjadikan mereka itu kurang aktif, Bu. Iya, mungkin itu bisa terjadi ya Bu Dewi ya. Salah satunya kunci yaitu tugas yang diberikan Bu Dewi itu harus jelas dan menantang pada murid. Mungkin itu. Misalnya kayak mereka harus menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata, misalnya yang ada di kehidupan sehari-hari itu, atau memberikan mereka waktu terbatas untuk mencapai kesepakatannya tadi. Iya, mungkin saya perlu lebih memperjelas instruksi yang saya berikan ya Bu ya, dan tujuan diskusi tersebut. Saya juga harus memberikan instruksi atas ketercapaian tujuan materi yang harus mereka lakukan gitu kan dalam diskusi tersebut. Terus saya sering juga memberikan tugas tanpa instruksi yang detail selama ini. Iya, betul Bu Dewi. Mungkin si murid itu membutuhkan instruksi yang jelas dan detail dari gurunya tadi ya. Selain itu, Bu Dewi bisa memberikan peran tertentu kepada siswa tersebut. Misalnya anak ini diberikan tanggung jawab seperti kayak ketua kelompok gitu ya, terus pencatat atau pelapor, agar mereka itu semuanya itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak tidak pasif, ada yang pasif dan ada yang aktif gitu. Iya, itu ide yang bagus saya rasa Bu ya. Saya bisa terapkan tersebut, ide tersebut. Saya akan memberikan mereka peran supaya mereka lebih fokus lagi, dan mungkin saya akan memberikan instruksi yang lebih detail lagi supaya mereka jelas dalam pelaksanaan diskusi ini. Iya Bu Dewi. Nah sekarang Bu Dewi, kita memasuki yaitu ke manajemen waktu ya Bu Dewi. Bu Dewi, bagaimana Bu Dewi bisa membagi waktu selama pembelajaran berlangsung? Iya Bu, saya itu sering merasa waktu itu habis begitu saja. Mungkin karena metode ceramah itu tadi ya Bu ya, penjelasannya jadi melebar. Apa yang saya jelaskan tentang materi itu melebar. Jadi waktu itu tidak terasa
sudah habis, itu aja. Sebelum materi yang tersampaikan itu selesai, materi yang harus saya sampaikan itu selesai gitu. Terutama di diskusi terlalu panjang. Akhirnya beberapa materi tidak disampaikan juga dalam diskusi tersebut. Nah, sekarang Bu Dewi, apakah Bu Dewi bisa membuat jadwal atau planning yang detail sebelum memulai pembelajaran? Misalnya biar pembelajaran yang pertama itu tidak memakan waktu untuk pembelajaran yang kedua. Gitu. Iya. Saya itu Bu ya, saya itu punya rencana, tapi sering melenceng dari ini waktu yang sudah saya tentukan. Dari jadwal semula itu terkadang waktunya jadi molor gitu, sehingga kondisi yang semula yang saya harapkan itu pelajaran yang saya terapkan ya dengan jadwal yang sudah saya tentukan. Cuman tapi sering melenceng dari jadwal karena kondisi kelas yang tidak terduga, karena keaktifan lain dari siswa tersebut gitu. Ya, itu mungkin wajar saja ya Bu Dewi ya, yang terjadi perubahan selama di lapangan. Salah satu cara untuk mengatasi ini yaitu dengan membuat buffer time ya Bu Dewi dalam rencana yang akan Bu Dewi laksanakan. Seperti kayak ruang waktu tambahan untuk hal-hal yang tidak terduga misalnya gitu Bu Dewi. Buffer time bagaimana caranya itu Bu? Buffer time itu misalnya Bu Dewi ya, Bu Dewi itu dalam satu hari mempunyai satu topik pembelajaran yang seharusnya itu mempunyai selang waktu 15 menit itu, tapi dalam lapangan itu rencananya 20 menit. Jadi kan bisa molor 5 menit ya Bu Dewi ya, gitu. Jika berjalan sesuai rencana, Bu Dewi itu akan mempunyai waktu ekstra untuk mereview aktivitas lainnya. Jika ada yang meleset, Bu Dewi tidak perlu untuk terburu-buru gitu Bu Dewi. Ya, saya paham itu Bu. Jadi saya tidak hanya mengikuti rencana tepat ya Bu ya, tetapi juga punya fleksibilitas. Saya akan mencoba terapkan itu. Saya harus lebih fleksibel dalam penggunaan waktu ya Bu ya. Iya Bu Dewi, dalam hal ini waktu itu harus diperhitungkan juga ya Bu Dewi ya. Selain itu juga Bu Dewi bisa menggunakan metode pembagian waktu per segmen kayak dalam pembelajaran gitu ya Bu Dewi ya. Misalnya untuk 5 menit Bu Dewi itu anak-anak diarahkan untuk diskusi gitu ya Bu Dewi. Dan untuk 10 menitnya anak-anak itu berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing, dan 5 menit untuk mereview. Jadi Bu Dewi itu sudah punya waktu-waktu itu, segmen-segmen waktu dalam jeda 20 menit tadi gitu. Itu sepertinya bisa membantu ya Bu ya, bisa membantu saya lebih fokus pada tujuan pada tiap sesinya ya Bu. Bisa saya terapkan itu nantinya. Iya Bu Dewi. Nah Bu Dewi, kita tadi kan sudah membahas 2 tantangan utama untuk hari ini ya Bu Dewi. Yang pertama yaitu keterlibatan siswa, dan yang kedua manajemen waktu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Dewi untuk hari ini setelah ngobrol dengan saya Bu Dewi? Ya Bu, saya merasa lebih jelas dan mungkin punya gambaran ya
punya ide untuk mencoba beberapa pendekatan baru di kelas. Saya juga akan memulai dengan memperjelas instruksi dan peran dalam diskusi serta membuat rencana waktu yang lebih fleksibel lagi. Ya, sangat bagus sekali ya Bu Dewi ya. Saya senang mendengar hal itu. Apa tindakan Bu Dewi yang pertama yang akan diambil setelah sesi pada kali ini? Ya, saya akan menyusun rencana mungkin ya. Hal pertama yang saya lakukan itu saya akan menyusun rencana pembelajaran untuk minggu depan dengan memasukkan buffer time tadi ya Bu ya, buffer time dan peran dalam kelompok diskusinya. Ya, Bu Dewi, bagus sekali, luar biasa ya. Saya akan menantikan perkembangan Bu Dewi itu selanjutnya ya. Kapan Bu Dewi kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasinya? Mungkin minggu depan Bu. Saya minggu depan bisa mencoba metode tersebut. Baik Bu Dewi, nanti kita bisa atur jadwalnya ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi dan semoga sukses dengan rencana yang akan Bu Dewi susun. Sama-sama. Bu Dewi, habis kita berbincang-bincang, Bu Dewi, habis ini aktivitasnya apa lagi yang akan dikerjakan Bu Dewi? Saya mungkin akan mulai dari sekarang mulai menyusun ya Bu ya, menyusun rencana yang Ibu berikan ide kepada saya tadi tentang buffer time, pengelolaan waktu juga, menyusun rencana pembelajaran, rencana tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan minggu depan. Iya Bu Dewi, saya tunggu ya Bu Dewi ya penyusunan buffer time-nya tadi ya. Itu semoga Bu Dewi dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita diberikan kelancaran dalam mendidik anak-anak kita. Jadi saya akhiri sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Halo Bu Catur. Ya Pak Ari. Sudah selesai Ji untuk pelaksanaan coachingnya? Sudah, alhamdulillah berjalan lancar. Tadi tidak ada apapun. Luar biasa, sudah berjalan lancar. Bagaimana perasaannya itu? Perasaannya ya sangat senang sekali ya, bisa membantu teman dalam menyelesaikan permasalahannya itu dan mencari ide-ide baru gitu. Kalau berkenaan dengan penguatan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi Bu, mengenai mendengarkan aktif, bagaimana Bu refleksinya? Refleksinya dalam mendengarkan aktif tadi, dalam kita coaching tadi ya, itu sangat banyak sekali ya itu yang disampaikan di situ. Disampaikan oleh coaching ya? Ya, dalam coaching itu tadi. Baik, itu di sini saya menyampaikan hasil pengamatan Ji. Tadi pelaksanaan langkah model TIPA mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ini Ibu sudah terlaksana dengan baik. Namun Ibu ada yang perlu ditingkatkan Ibu dalam identifikasi. Dalam identifikasi tadi ada kata-kata masih identifikasi menggunakan judgment bagi coaching. Ini ke depan dalam proses coaching mohon untuk dikurangi Ibu. Kemudian untuk kompetensi mendengarkan itu tadi sudah mulai terlihat Ibu dalam proses rencana aksi, tapi ada yang perlu diperbaiki sedikit Ibu, yakni mengenai dominasi percakapan. Baik, untuk secara keseluruhan proses coaching itu sudah luar biasa. Kemudian itu ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Bu berdasarkan hasil coaching ini. Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu pertanyaan yang berbobot tadi. Pertanyaan berbobot.
Itu mungkin bisa saya kembangkan lagi ya dalam coaching selanjutnya. Bagaimana Ibu untuk menguatkan pertanyaan bobot ini? Saya itu harus banyak latihan ya Pak ya. Jadi sebelum coaching saya lakukan itu saya harus menggali dulu untuk pertanyaan yang seperti apa dan mempersiapkan diri saya juga. Itu kapan itu akan mau mulai latihan tersebut untuk mengembangkan kompetensi yang baru itu? Mungkin secepatnya Pak. Gitu. Terima kasih Bu, ya waktunya yang sudah diberikan luar biasa sore hari Bu bersama Coach masih semangat dalam mengikuti kegiatan observasi kita. Terima kasih Bu, saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Ari. Pagi Ibu. Hari ini kita akan langsung melaksanakan praktik coaching ya Pak Ari. Iya. Untuk kali ini apa yang sebelum praktik coaching kita lakukan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak Ari. Baik. Apa yang Bapak ketahui tentang alur tirta? Baik Ibu, alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Pak. Tentang tujuan, apa tujuannya akan Bapak capai untuk Saya akan menguatkan kompetensi present Bu dalam proses coaching kali ini. ya? Kalau untuk identifikasinya bagaimana? Untuk identifikasinya, proses dalam present ini saya nanti akan menggunakan teknik stop Bu, di awal kegiatan sebelum saya masuk pada proses coaching pada pertemuan kali ini. Itu teknik stop ya. Teknik stop. Oke. Untuk rencana aksinya itu gambarannya seperti apa? Rencana aksinya ini saya memfokuskan dulu misalnya kunci saya melalui teknik stop tersebut, baru nanti saya mulai aktivitas dalam proses wawancaranya ini. Oke, siap. Untuk tanggung jawab atau untuk umpan baliknya seperti apa? Untuk tanggung jawab ya Pak ya, umpan balik yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Baik, umpan balik yang akan saya lakukan nanti saya akan menggali potensi yang ada dalam diri coaching untuk menemukan solusi yang dihadapi, solusi dari tantangan yang dihadapi oleh coach saya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Harapannya saya dapat menghadirkan penuh coaching dalam proses coaching saya. Seperti itu, ya. Baik Pak, selamat melaksanakan. Hanya itu saja yang saya Pak ajukan untuk pertanyaannya. Ya. Selamat melaksanakan coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Catur. Selamat pagi Pak Ari. Bu Catur, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Dan bagaimana Pak Ari kabarnya? Alhamdulillah agak sedikit batuk Bu. Cuacanya luar biasa Ibu. Ibu Catur, ini aktivitasnya apa pada pagi ini Bu? Pada pagi hari ini yaitu pembelajaran matematika Pak. Pembelajaran matematika ya? Oke. Baik. Tadi ada kelas Ibu di sebelum kita bertemu ini tadi? Ada. Nah, di kelas mana Bu? Di kelas sebelah Pak Ari. Di kelas 11 ya? Oke. Di kelas berapa Bu Ibu mengajarnya tadi? Di kelas 5. Kelas 5? Iya. Wah, namanya sudah mulai aktif luar biasa ya Bu ya? Iya, Pak Ari. Baik. Ibu, sebelum kita mulai kegiatannya, Ibu ini kita relaksasi dulu ya Bu. Oke. Ya, tentu tadi banyak kejenuhan yang sudah Ibu alami. Iya. Baik, Ibu kita stop dulu Bu aktivitasnya. Ibu bisa menaruh segala sesuatu yang ada di tangan Ibu bisa duduk dengan rileks. Kemudian
Ibu relaxkan otot-otot bahu Ibu, otot-otot yang ada dalam diri Ibu. Kemudian Ibu bisa mengambil napas Ibu. Kemudian melepaskan perlahan melalui mulut. Ibu buat posisi duduk Ibu senyaman mungkin ya Bu. Ibu bisa mengamati sekeliling Ibu yang ada di depan Ibu. Dengan relax Ibu. Ya, Ibu bisa tarik napas kembali Ibu. Dan Ibu bagaimana perasaannya sekarang Bu? Ringan Pak Ari. Ringan deh. Iya, yang tadinya itu kayak punya beban berat itu setelah saya melakukan tenis yang diajarkan sama Pak Ari tadi ya, tenis stop itu sangat ringan dan rileks sekali Pak Ari. Ringan dan rileks ya. Ibu terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu mau berbincang-bincang dengan saya ini dalam kesempatan yang luar biasa ini ya Bu. Nanti tujuan percakapan kita kali ini Ibu yaitu Ibu nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam proses pembelajaran itu. Sebelumnya, Ibu tidak ada masalah untuk kegiatan kita selama 20 menit ke depan, Bu? Mungkin ada aktivitas yang lain? Tidak ada, ya? Nah, kosong, ya? Iya. Baik. Terima kasih, Bu, atas kesediaan waktunya. Ibu bisa menyampaikan apa yang Ibu harapkan dalam pertemuan kita kali ini, Bu? Saya itu dalam pertemuan kali ini tuh saya itu bingung ya Pak Ari ya, agak bingung dengan situasi kelas yang beberapa minggu terakhir ini ya Pak Ari. Gitu. Kalau ini ya Bu, situasi seperti apa ya? Situasinya itu di dalam kelas itu ya, itu saya itu biasanya kan anak-anak saya terangkan dulu ya. Saya terangkan dulu itu ada beberapa anak itu yang berbicara sendiri, jadi tidak memperhatikan saya dalam menerangkan pelajaran yang apa saya terangkan ya Pak Ari ya. Kadang ada yang membuat gaduh gitu Pak Ari, ada juga yang di lacinya itu ada makanan, jadi saya itu waktu menulis itu anak-anak itu ada yang makan permen gitu misalnya Pak Ari. Jadi itu kan bisa mengganggu proses pembelajaran saya, dan saya di sini tuh merasa sulit mengendalikan suasana yang seperti itu Pak Ari. Apalagi sekarang ini yang saya pegang kan anak kelas 6 ya Pak Ari. Iya. Jadi anak itu kan mau ke SMP, jadi kan pelimpahannya itu dari yang anak-anak mau ke yang dewasa Pak Ari gitu. Saya paham itu kesulitan yang Ibu hadapi, ini memang wajar ya Bu ya. Tapi saya yakin Ibu, kita nanti bisa menemukan solusinya bersama. Apakah Ibu sudah mencoba pendekatan tertentu untuk menangani situasi ini Bu? Saya itu sudah pernah mencoba ya Pak Ari. Seperti yaitu memberi peringatan pada anak itu, pada siswa itu. Misalnya saya menegur secara langsung, dan saya pernah memberi hukuman si anak yang membuat gaduh atau tidak mendengarkan itu saya suruh menulis ya Pak Ari kayak 100 kali. Kok saya suruh menulis tuh tidak tambah jerah, kok tambah menjadi-jadi gitu Pak Ari. Itu. Tapi sepertinya itu apa yang saya lakukan itu hasilnya itu hanya sementara gitu Pak Ari. Dan mereka itu untuk selanjutnya itu mengulang kembali perilaku yang sama tadi gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya kejadiannya ini. Apa yang Ibu perhatikan setelah memberikan peringatan atau hukuman tersebut Bu? Semakin menjadi? Iya, semakin menjadi Pak Ari itu. Apakah ada pola tertentu Bu dalam perilaku mereka setelah semakin menjadi tadi?
Ya saya tegur ya Pak Arya. Misalnya saya tegur itu, memang anak itu saya tegur tuh diamnya itu cuma sementara, tapi kemudian dia itu mau ngobrol lagi, malah kayak apa ya, kayak acuh tak acuh gitu Pak Ari. Jadi dia itu dalam pembelajaran tuh seenaknya saja gitu, acuh tak acuh gitu Pak Ari. Dan rasanya itu mereka tidak peduli dengan teguran yang saya sampaikan. Jadi saya tuh mulai konsultasi bagaimana ya caranya untuk mengatasi masalah ini. Kok saya sudah coba beberapa cara, beberapa itu apa namanya hukuman, kok ndak malah jerah, kok malah diulang lagi. Hukuman itu hanya sifatnya cuma bersifat sementara saja gitu Pak. Wajar sih Bu, jika demikian kejadiannya, mari kita coba menggali lebih dalam. Menurut Ibu, apa yang mungkin menjadi penyebab mereka berperilaku seperti itu? Apakah ada faktor di luar kelas yang mempengaruhi? Ya mungkin ada ya Pak Arya. Kan di daerah yang saya di sekolah saya itu banyak anak yang broken home, terus ada orang tuanya yang kerja ke luar negeri, habis itu ikut ke neneknya gitu Pak Ari. Atau mungkin dari keluarga yang broken home, dia itu kurang perhatian. Jadi kayaknya itu dia itu butuh kasih sayang ya Pak Ari. Terus dari neneknya orang tuanya yang pergi keluar negeri sepenuhnya itu dikasihkan tanggung jawab ke neneknya, sedangkan neneknya sendiri itu sudah sibuk bekerja. Misalnya kayak dia ikut ke rumah tangga kayak petani gitu Pak Ari. Jadi neneknya itu tidak sepenuhnya memperhatikan apa yang yang dititipkan ke sekolahnya itu tadi, misalnya kayak ada PR gitu, terus anak itu kurang membaca, kurang berhitungnya gitu. Jadi neneknya itu tidak tahu gitu Pak Ari. Dan sehingga mereka mungkin Pak Ari ya, mereka itu kayak merasa kayak suasana yang kelasnya tuh yang ramai kayak gitu sudah. Kalau anak-anak itu membuat gaduh itu Pak Ari, sehingga mungkin mereka bosan atau tidak terlibat dalam pembelajaran itu Pak Ari. Baik, itu poinnya bagus sekali. Ketika siswa tidak terlibat secara aktif, mereka memang cenderung mencari cara lain untuk mengekspresikan diri. Seringkali dengan perilaku yang mengganggu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan mereka selama pembelajaran? Saya itu sudah mencoba beberapa aktivitas kelompok ya Pak Ari, dan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya kayak video atau diskusi. Jadi video itu mungkin saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint ya. Kan di sekolah saya tuh keterbatasan media ya Pak Ari ya. Jadi saya tampilkan yang ide saya itu. Jadi nanti anak-anak berdiskusi gitu Pak Ari. Tapi kok tetap saja mereka itu tampaknya itu tidak berantusias, hanya diam saja gitu Pak Ari. Mungkin ada cara lain yang bisa kita coba untuk melibatkan mereka lebih dalam. Apakah Ibu pernah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam peraturan kelas atau merancang aktivitas belajar? Kayaknya belum Pak Ari itu. Sebenarnya saya yang selama ini tuh saya menetapkan aturan saja ya Pak Ari ya. Saya pikir kalau siswa yang menetapkan aturan, mereka tidak akan disiplin gitu Pak Ari. Jadi saya saja yang menetapkan peraturan, kalaupun siswa itu akan akan mengulangi lagi gitu Pak Ari. Baik.
saya mengerti Ibu, dan itu wajar dipikirkan. Tapi kadangkala ketika siswa dilibatkan dalam membuat aturan, mereka justru lebih merasa bertanggung jawab untuk mematuhinya, seperti sebuah keyakinan kelas begitu. Bagaimana kalau kita coba mendiskusikan ini dengan siswa, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan? Apakah Ibu setuju? Wah, itu ide yang menarik sekali ya Pak Arya, ide yang bagus sekali. Mungkin dengan pembuatan keyakinan kelas kayak seperti itu, mereka akan menghargai ya Pak Arya aturan, karena mereka itu ikut menetapkan dan ikut menuliskan juga. Ya, gitu Pak Arya. tepat sekali. Selain itu, bagaimana kalau kita coba memberikan konsekuensi yang lebih logis, bukan hanya hukuman. Misalnya, jika mereka tidak fokus saat diskusi kelompok, konsekuensinya adalah mereka harus menjelaskan apa yang dibahas di depan kelas. Wah, itu sangat masuk akal sekali ya Pak Arya, karena konsekuensi itu berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Itu bisa membuat mereka lebih bertanggung jawab. Saya akan mencoba apa yang Pak Ari sampaikan tadi ya, dan saya akan menerapkannya. Bagus. Selain itu, untuk siswa yang mungkin memiliki masalah di luar kelas seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin karena faktor keluarganya, faktor tidak diperhatikan di rumah, ada baiknya untuk mencoba pendekatan yang lebih personal. Itu apakah pertanyaan saya tadi perlu diulang, Bu? Iya, perlu Pak. Baik. Ibu, tadi kan saya menyampaikan bahwasanya rencana Ibu tadi bagus sekali, Bu. Selain itu, untuk siswa yang mungkin memiliki masalah di luar kelas, ada baiknya untuk mencoba pendekatan yang lebih personal. Ibu bisa mulai dengan berbicara secara individu dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Iya Pak, saya sangat setuju. Kadang-kadang itu saya lupa kalau mereka itu mempunyai masalah pribadi yang berbeda-beda. Jadi bisa mempengaruhi perilaku mereka kalau sedang berada di dalam kelas. Saya akan coba lebih perhatian lagi dalam hal seperti ini, Pak. Baik, Ibu, saya pikir dengan perpaduan dan pendekatan personal partisipatif ini, Ibu akan melihat perubahan yang positif. Ingat, perubahan tidak terjadi secara instan, tapi setiap langkah kecil sangat berarti. Apakah Ibu ada tantangan lain yang ingin Ibu sampaikan dalam situasi pertemuan kita saat ini? Untuk sejauh ini, saya rasa itu sudah cukup membantu pada diri saya, Pak, ya. Saya merasa lebih yakin setelah diskusi bersama Pak Ari. Saya akan mencoba pendekatan-pendekatan yang disyaratkan sama Pak Ari. Baik, Ibu, dalam rencana ke depan, apa yang Ibu bisa persiapkan untuk dalam waktu yang dekat-dekat ini? Mungkin yang akan saya persiapkan yaitu dalam pembelajaran ya Pak ya, biar murid itu tidak jenuh dan bicara sendiri dan gaduh. Itu saya akan mempersiapkan sebelum pembelajaran saya, malamnya tuh saya harus mempersiapkan media apa yang saya gunakan, dan media itu supaya menarik minat dari murid tersebut. Jadi anak-anak itu biar kayak di dalam kelas tuh kayak hidup gitu Pak, jadi bisa aktif gitu Pak, jadi tidak hanya berdiam diri saja gitu. Jadi saya dalam menerapkan media itu saya pergunakan minat belajar anak dan gaya belajar anak itu dan kesiapan murid tersebut
Itu Pak. Menarik sekali ya Bu. Itu di dalam waktu dekat rencanakan untuk pembelajaran diferensiasi ya Bu. Iya, iya. Juga ditambahkan dengan KSS-nya juga. KSE-nya juga ya, Bu. Iya, gitu. Bu, dalam penerapan tersebut apa yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu untuk siswa-siswa yang memiliki masalah personal di luar kelas tadi? Mungkin yang mempunyai permasalahan di luar sana tadi ya Pak ya, Iya. mungkin saya akan mendekati mereka dengan pendekatan yang individu. Misalnya saya ajak ngobrol apa yang terjadi, saya menggali dari tetangga-tetangganya tadi ya Pak ya, kok minat belajarnya itu kok menurun, anak ini ada apa, ada masalah apa. Terus anak itu saya ajak curhat dari hati ke hati gitu Pak. Jadi perlu pendekatan yang individual gitu Pak. Baik. Ibu, kalau dalam skala 1 sampai 10 Ibu, bagaimana Ibu memposisikan diri Ibu saat ini setelah kita melakukan proses coaching untuk menyelesaikan permasalahan? Yang saya posisikan yaitu Untuk posisikan diri Ibu dari skala 1 sampai 10 Bu? mungkin 5 Pak. Ya. Yang saya posisikan itu kira saja. Dalam menyelesaikan permasalahan ini Ibu ya? Iya, iya. Dalam posisi Ibu yang sudah Ibu pilih tadi, skala berapa yang Ibu naikkan dalam penyelesaian permasalahan tadi? Yang akan saya naikkan yaitu skalanya skala 3 Pak. Nah, mungkin tadi Bu Catur masih tadi Kurang ini ya. ya masih lelah setelah Iya. aktivitas ya tadi Bu ya. Iya. Memang kita sebagai pendidik itu banyak waktu yang harus kita fokuskan pada peserta didik kita ya. Iya Pak. Memang luar biasa Bu Catur, rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya ini harapannya sesuai dengan apa yang ingin Ibu selesaikan yang mengenai tantangan di kelas tadi. Tantangan Ya, baik. Ibu, saya senang mendengarnya Ibu. Jangan ragu untuk melakukan refleksi secara rutin dan lihat apa yang berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangannya. Terus semangat ya Bu. Iya Pak. Ya. Baik, Ibu. Setelah ini aktivitasnya masih ada aktivitas lagi Bu? Mungkin sudah tidak ada Pak, dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Pak Ari sudah memberikan banyak atas masukan dari permasalahan yang saya hadapi. Saya akan segera menerapkan dan melihat bagaimana respon siswa yang ada di kelas saya tadi. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang berkenan. Ibu, apakah keberatan Ibu untuk hasilnya proses kita wawancara tadi untuk disampaikan oleh penilai Ibu, pengamat? Oh, enggak apa-apa Pak. Enggak ada keberatan gitu? Enggak ada keberatan, malah apa itu masukan itu akan memberi saya ke depannya yang lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas antusiasnya ya Bu dan kerjasamanya dalam pertemuan kali ini Bu. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan murid-murid Ibu dan menginspirasi bagi kami. Oke. Ke depan Ibu jangan ragu-ragu untuk melakukan diskusi Ibu bersama saya dalam mengevaluasi penerapan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Baik. Ada yang ingin disampaikan dari Ibu? Enggak, mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih Bu Catur atas kesempatannya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ari, bagaimana hasil dari
coaching yang telah Pak Ari dan Bu Catur laksanakan barusan? Hasilnya luar biasa Ibu, antusias dari Koci, dari Bu Catur. Ini kami berhasil menggali ya potensi yang ada dalam diri Bu Catur dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Catur. Ya, baik Pak Ari. Dari yang telah disampaikan oleh Pak Ari ke Bu Catur, yang telah Pak Ari tanyakan ke Bu Catur, menurut saya sudah luar biasa ya Pak Ari. Cuman yang perlu ditingkatkan, Ya, maksudnya yang perlu diadakan ya, untuk catatan kecil, ya Pak Ari. Baik. Saya lihat tadi Pak Ari kurang dalam mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Catur. Hanya Pak Ari mungkin dengan ingatan saja ya Pak ya. Iya. Oke. Hanya itu saja mungkin dari saya untuk perbaikan ya Pak Ari. Untuk keseluruhan ya sudah sudah masuk dalam alur tirtanya, sudah masuk ya, spesial sekali, luar biasa. Makasih Pak Ari. Sama-sama Ibu. Baik Pak Ari, untuk kompetensi yang ditanyakan tadi bagaimana Pak Ari? Baik Bu, kompetensi present tadi itu sudah saya lakukan melalui teknik stop, kemudian membuat coaching ini relax. Untuk proses coaching ini sudah terlaksana dengan baik Ibu, tapi tadi sempat hilang fokus coachingnya ini, tapi secara keseluruhan sudah terlaksana untuk kompetensi tersebut. Untuk kompetensi tersebut bagaimana pengembangannya? Baik, untuk pengembangannya Ibu, ini tadi sudah dilaksanakan pengembangannya, yaitu membuat coaching ini nyaman dalam proses proses coaching dengan penggalian kekuatan yang ada dalam diri coaching. Kemudian ini juga Bu, ke depan sepertinya saya juga ingin melakukan pengembangan kompetensi yang lain, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak Ari. Ya baik, itu mungkin yang perlu, salah satunya yang belum saya sampaikan ya Pak Ari, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Pak Ari ya. Untuk presensinya, presensi yang bagaimana yang nantinya Pak Ari kembangkan? Baik, present yang akan saya kembangkan, nanti saya akan lebih menggali lagi topik-topik pembicaraan yang lebih itu lebih mudah untuk digunakan dalam proses coaching dengan coaching. Oke, baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Catur. Bagaimana Bu Dewi kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Dewi, di sini ya saya ingin menanyakan, Bu Dewi kan mau melakukan coaching dengan Pak Ari ya? Kucing. Itu, coaching sama Pak Ari. Di sini saya akan menanyakan sebagai supervisornya, yang Bu Dewi ketahui tentang alur tirta itu apa Bu Dewi? Alur tirta yang saya ketahui itu ini Bu, T-nya itu menentukan tujuan. Sebelum melakukan supervisi, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Sebelum melakukan coaching, maksud saya, sebelum melakukan coaching, kita menentukan tujuan terlebih dahulu. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si coach Bu. Yang selanjutnya yaitu
rencana aksi. Untuk rencana aksi ini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dan dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah tanya tanggung jawab. Tanggung jawab di sini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Iya. Sekarang apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan untuk hari ini? Iya, upaya harapan yang saya harapkan yaitu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching, dapat menggali potensi yang ada pada diri coaching. Bu Dewi, apa kompetensi yang akan Bu Dewi kembangkan saat ini? Untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, dengan mendengarkan aktif si coaching memaparkan permasalahan dan menggali potensinya. Ya baik Bu Dewi. Selamat melaksanakan coaching ya. Oke Pak Ari, selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Saya hari ini agak batuk. Batuk ya Pak Ari. Mungkin faktor cuaca ya, pergantian cuaca. Memang hari ini panas sekali. Ya. Dari ada sedikit hujan, panas juga. Ya. Oke. Baik Pak Ari, kita hari ini akan melakukan coaching ya Pak Ari. Baik. Mungkin Pak Ari ada yang perlu disampaikan, ada permasalahan-permasalahan yang ada di keseharian Pak Ari mungkin. Banyak Ibu, saya tidak masalah Ibu. Tapi ini mungkin saya ini ya Bu, saya akan fokus pada masalah saya di dalam kelas saja ya Bu. Okay. Ini masalah itu selalu ada ya Bu masalahnya. Ini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan dalam mengelola kelas saya. Ini cukup membebani saya ya. Pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas yang bagaimana yang merasa Pak Ari kesulitan? Tantangan terbesar saya dalam pengelolaan kelas ini yaitu membuat siswa tetap fokus. Saya itu satu kelas ada 36 siswa Ibu. Satu kelas 36 siswa, kemudian sekat antar kelas Bu itu tidak dinding. Artinya banyak suara yang bocor ke samping-samping kelas. Ini banyak dari siswa saya yang menjadi tidak fokus Bu. Banyak yang dari mereka teralihkan, terutama saat pelajaran saya berlangsung terlalu lama atau materi saya yang saya ajarkan ini terasa membosankan bagi mereka. Dinding kelas yang bocor maksudnya bagaimana itu Pak? Jadi pembatas kelas saya itu bukan ini ya Bu, pembatas kelasnya bukan dinding. Tapi ada yang pembatas kelasnya itu masih berupa sekat saja, sekat yang bisa dibuat rolling door itu, sehingga masih ada suara yang bocor ke kelas samping. Oh ya. Iya Pak Ari, dari hal tersebut ya, bagaimana Pak Ari biasanya mencoba menjaga perhatian mereka selama pelajaran? Baik Bu, saya sudah mencoba berbagai strategi ya Bu, seperti memberikan ice breaking, tetapi tetap saja beberapa siswa tampak tidak tertarik. Ada juga yang sering mengganggu temannya.
seperti menyembunyikan HP Bu. Nah, anak-anak itu kadang ada yang suka menyembunyikan HP temannya, tapi yang yang menyembunyikan juga hilang juga Bu HP-nya Bu kadang Bu. Jadi suasananya tambah ricu. Ini kelas yang luar biasa Ibu menurut saya. Meskipun saya sudah memberikan ice breaking ataupun meminta mereka untuk berhenti sejenak, ini suasana kelas menjadi pecah lagi Bu. Jadi konsentrasi siswa menjadi sulit. Oke, luar biasa sekali kelasnya Pak Ari ya. HP, permasalahan HP juga, wow, sangat kompleks sekali. Ya. Apakah Pak Ari sudah mencoba untuk menetapkan aturan atau ekspektasi sejak awal kelas dimulai, Pak Ari? Iya Bu, saya sudah membuat aturan kelas di dalam pembelajaran saya Bu. Seperti tidak terlambat lebih dari 5 menit. Kemudian ke kamar mandi tidak boleh lebih dari sekian menit. Kemudian saling menghargai dan menjaga ketertiban kelas. Ini sudah saya sampaikan kepada siswa Bu. Bahkan setiap siswa itu sudah mencatat di halaman pertama buku catatan mereka. Ini tetapi sepertinya Bu, mereka tidak benar-benar mematuhinya. Saya juga merasa terkadang terlalu lunak ya memberikan kemudahan bagi siswa-siswa saya untuk bernegosiasi Bu. Kadang saya juga kalah dalam negosiasinya ini. Contoh, saya hanya mengizinkan siswa untuk beli sarapan itu hanya 1 Bu. Tapi dengan kelunakan saya, kadang ada 5 siswa tiba-tiba izin. Ya bagaimana Bu, saya juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak saya di pagi hari. Sehingga mereka tidak merasa ada konsekuensi yang cukup jelas Bu dari aturan yang sudah saya sampaikan pada peserta didik saya. Memang untuk menegakkan aturan, konsisten untuk menegakkan aturan itu memang sangat penting ya Pak Ari ya. Dan Pak Ari juga merasa kesulitan untuk menetapkan aturan secara tegas ya Pak Ari. Mungkin karena rasa empati juga, merasa anak itu belum sarapan gitu ya Pak Ari ya. Kasihan juga kan Pak Ari kalau mereka harus merasakan kelaparan di pagi hari gitu ya Pak Ari. Membuat mereka mungkin kurang konsentrasi. Iya. Oke Pak Ari, untuk menerapkan aturan secara tegas itu bagaimana Pak Ari supaya Pak Ari itu lebih merasa peraturan yang saya ajukan itu bisa dilaksanakan dan Pak Ari juga lebih tegas lagi untuk untuk menegakkan peraturan tersebut. Baik, itu kekhawatiran Ibu, ini memang kekhawatiran saya ya Bu ya dalam melaksanakan aturan di dalam kelas. Memang khawatir saya itu ada siswa yang tidak mau mengikuti Bu. Tapi saya ingin Bu, kelas tetap santai dan nyaman meskipun ada peraturan Bu. Jadi saya sering ragu nih kalau mau bertindak tegas karena ingin membuat suasana kelas ini menjadi nyaman. Saya takut juga Bu, jika terlalu keras nanti saya yang video anak-anak Bu. Berbahaya juga ini Bu. Mereka akan merasa tidak nyaman juga atau bahkan jadi tidak suka belajar dengan kelas saya. Iya Pak Ari. Memang kekuatan IT itu memang luar biasa ya pada era sekarang ini. Yang mungkin maksud kita baik, mungkin mereka menurut mereka itu suatu kekerasan ya. Iya. Bullying, termasuk bullying untuk melarang mereka, contohnya yang seperti tadi melarang mereka untuk keluar beli sarapan kayak gitu ya Pak Ali ya. Iya. Itu kekhawatiran yang wajar ya Pak Ali. Namun penting juga untuk diingat
bahwa batasan yang jelas bisa membantu siswa merasa lebih aman dan terarah, Pak. Bagaimana kalau kita mencoba melihat pendekatan yang seimbang, di mana Pak Ari bisa tetap menjaga suasana nyaman, tapi juga tegas saat diperlukan. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya, salah satu caranya dengan menerapkan positif disiplin. Ini pendekatan yang menekankan pada pemberian konsekuensi logis ya Pak, bukan hukuman ya, sambil tetap menunjukkan empati. Misalnya jika ada siswa yang mengganggu, Anda bisa menyebutkan aturan yang dilanggar, lalu memberikan pilihan apakah mereka mau memperbaiki perilaku atau menerima konsekuensi yang sudah disepakati bersama sebelumnya, seperti itu. Seperti yang tadi Pak Ari, contohnya mereka izin untuk membeli sarapan ya Pak ya, di pagi hari. Mereka mungkin bisa diberikan waktu untuk membeli makanan, benar-benar membeli makanan gitu Pak Ari ya. Tidak mereka gunakan untuk yang lainnya gitu Pak Ari. Seperti itu. Wah, menarik Bu. Jadi fokusnya ini lebih ke pilihan dan tanggung jawab mereka ya, bukan sekedar menghukum. Iya, ya tepat sekali Pak Ari. Pak Ari juga bisa melibatkan siswa dalam pembuatan aturan tersebut Pak Ari. Aturan yang disepakati di kelas agar mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih. Jika mereka ikut serta, mereka pasti cenderung lebih menghargai aturan yang telah disepakati di kelas tadinya. Itu bagus ya Bu ya. Saya jarang melibatkan mereka sih dalam hal seperti itu. Mungkin saya bisa mencoba membahas ulang aturan kelas bersama mereka. Ya, bagus Pak Ari. Oke Pak Ari, selain itu bagaimana dengan manajemen waktu di dalam kelas? Apakah Pak Ari merasa durasi setiap aktivitas sudah cukup profesional? Nah itu Bu, masalahnya Bu. Terkadang saya juga sulit nih mengatur waktu dengan baik. Ada materi yang terasa terlalu lama, sementara ada yang terlalu cepat selesai. Akibatnya nih, saya sering kehabisan waktu atau malah banyak waktu yang tersisa tanpa rencana yang jelas. Oke, banyak waktu yang tersisa ya Pak Ari ya. Waktu yang tidak terkelola dengan baik memang bisa membuat siswa kehilangan fokus ya Pak ya. Apakah Pak Ari pernah mencoba menggunakan teknik pembagian waktu yang lebih terstruktur ya Pak ya, seperti model canting, chunking, atau membagi materi dalam segmen-segmen kecil dengan durasi yang sudah ditentukan begitu Pak Ari? Belum pernah Bu. Bagaimana ya cara kerjanya? Oke. Cara kerja chunking itu membagi materi menjadi bagian-bagian kecil ya Pak ya. Namun masing-masing dengan tujuan yang jelas dan aktivitas yang sesuai. Misalnya 10 menit sampai 15 menit untuk pengantar. 10 menitnya untuk diskusi kelompok. 15 menitnya untuk presentasi hasil. Ya. Dan seterusnya. Dengan begitu, siswa punya fokus yang berbeda-beda di setiap segmennya. Dan itu bisa membantu mereka tetap terlibat aktif kan. Iya Bu. Tapi kalau hanya 10 menit nih, siswa saya ini ya Bu, melihat hasil diagnosanya di awal pembelajaran itu masih banyak yang rata-rata bawah. Sedangkan kalau mungkin hanya 10 menit Bu, ini kan sepertinya sangat kurang bagi siswa saya untuk proses diskusi kelompok. Apakah boleh ya Bu, misalkan untuk proses diskusinya ini ditambahkan, untuk pengantarnya ini yang dikurangi begitu Bu?
Bisa saja Pak Ari, itu kan seperti ini kan hanya misalkan ya Pak Ari, itu kan disesuaikan juga dengan kondisi kelasnya Pak Ari, kondisi siswa, kesiapan siswanya untuk melaksanakan diskusi itu bagaimana ya Pak Ari ya. Bisa juga kata pengantarnya itu lebih sedikit dengan dengan materi yang disampaikan Pak Ari sedikit tapi berbobot seperti itu. Tapi mengena pada materinya seperti itu Pak Ari. Terus di diskusinya Pak Ari bisa tambahkan atau pada presensi hasilnya untuk mengetahui daya serap mereka, untuk mengetahui pengetahuan mereka, Pak Ari bisa tambahkan di daya serapnya seperti itu. Itu masuk akal sih Bu. Mungkin saya bisa mulai membuat rencana pembelajaran yang lebih terstruktur seperti itu. Iya Pak Ari, saya yakin itu akan membantu Pak Ari ya. Dan jangan lupa untuk menyisakan waktu di akhir untuk refleksi ya Pak. Mengajak siswa menilai kembali apa yang sudah dipelajari, bisa memperkuat pemahaman mereka dan juga membuat mereka itu lebih terlibat. Refleksi itu yang seperti apa ya Bu? Saya kayaknya lupa ya Bu. Iya Pak Ari. Refleksi yang Pak Ari sampaikan itu bisa mengaitkan materi yang telah dipelajari hari itu. Nah, Pak Ari bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mereka di pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, pertanyaan pemantik kepada mereka untuk memancing atau untuk mengetahui penyerapan materi yang mereka dapatkan hari itu, Pak Ari. Ada teknik apa saja sih Bu kalau kita mau membuat refleksi itu? Mungkin ada rekomendasi itu teknik yang mudah sekali untuk bisa saya terapkan di kelas saya untuk melakukan refleksi itu. Mungkin dengan refleksi yang dilakukan itu refleksi menggunakan 4P ya Pak ya. Dengan refleksi peristiwa yang dialami hari itu, terus perasaan yang mereka rasakan ya Pak. Terus untuk pembelajarannya hari itu, refleksi untuk pembelajaran penilaian itu tersebut termasuknya. Terus yang terakhir yaitu penerapannya nanti. Penerapannya. Iya. Wah, itu ide bagus itu. Kadang saya tidak memberikan ya Bu, bukannya lupa Bu. Kadang saya juga tidak memberikan. Saya baru tahu ya Bu untuk teknik refleksi seperti itu, dan itu dilaksanakan di akhir kelas Bu. Karena ini ya Bu, saya fokus pada metode ceramah saya Bu, fokus pada penyampaian materi saya itu kadang saking saya fokusnya Bu, kadang anak-anak juga sampai fokus juga Bu, tapi beda dimensi sudah fokusnya Bu, sudah tertidur dengan lelap. Anak-anak suka cerita sejarah-sejarah ini Bu, jadi sendiri saya begitu. Ini ide yang bagus Bu mengenai refleksi 4P, menjadi ide yang bisa saya terapkan Bu ke depannya Bu. Iya Pak. Wajar saja ya Pak ya, sebagai guru kita seringkali terpaku pada penyelesaian materi ya Pak ya. Tapi refleksi juga bagian penting dari proses belajar Pak. Dengan memberikan waktu untuk refleksi, Pak Ari juga bisa mengevaluasi apakah metode pengajaran Pak Ari itu sudah efektif seperti itu Pak. Saya benar-benar merasa ini bisa menjadi solusi untuk masalah saya selama ini. Memang selama ini dalam mengelola tantangan kelas ini saya tidak begitu memperhatikan siswa saya dalam menegaskan aturannya, kemudian dalam pembagian waktu yang tadi Ibu sampaikan mengenai cangking ya. Cangking atau cungking atau ya itu aku yang cangking ya, pembagian waktu yang jelas ketika pembuka,
kemudian diskusi, pengantar diskusi dan presentasi. Mungkin di bagian-bagian tersebut ini saya nanti bisa memperkuat mana yang prosesnya sekiranya lebih lama. Bukan memang di tempat saya ini butuh ekstra keras Bu untuk proses yang diskusi ini. Selain masalah kecepatan mereka dalam belajar ataupun kesiapan mereka dalam belajar, ternyata juga tantangan yang luar biasa lagi, saya juga harus meyakinkan mereka Bu dalam satu kelompok ini agar bisa menerima temannya yang lain. Tentu ini jadi tantangan terbesar bagi saya, karena kalau mereka dalam satu kelompok belum bisa menerima Bu, ini tentu mereka belum bisa bekerja secara berkelompok, dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Memang Bhinneka Tunggal Ika itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya Bu, membutuhkan waktu khusus untuk saya dampingi anak-anak saya ketika bekerja kelompok. Terima kasih Bu atas masukannya, saya akan mencoba menerapkan semuanya tadi. Iya Pak Ari, sama-sama, senang bisa membantu. Ingat, pengelolaan kelas itu proses yang berkembang, jangan ragu untuk mencoba berbagai pendekatan ya Pak Ari, dan menyelesaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk kesiapan siswa tadi Pak. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, saya selalu siap untuk berdiskusi lagi Pak. Tentu Ibu, saya pasti akan update perkembangannya. Terima kasih atas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ari. Baik Bu Dewi, setelah saya amati secara keseluruhan ya, mungkin dari penilaian kucing ke model kita, alurnya sudah sangat baik ya, dalam tujuannya sudah disampaikan, identifikasinya sudah disampaikan juga, rencana aksinya sudah terlihat dan tanggung jawabnya serta umpan baliknya sudah terlihat juga. Di sini Bu Dewi, kompetensi apa yang sudah Bu Dewi sampaikan? Iya Bu, dari yang praktek coaching yang saya terapkan, yang saya praktekkan bersama Pak Ari, saya telah kompetensi yang saya terapkan, saya kembangkan hari ini adalah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach pada saya. Mungkin untuk kompetensi yang perlu dikembangkan lagi itu dari mendengarkan tadi. Mungkin saya harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Ari, sebelum saya melaksanakan coaching bersama coach, sehingga saya dapat dengan siap apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya gali dari coach. Ya, Bu Dewi. Untuk pertanyaan yang berbobot itu, rencananya Bu Dewi mau laksanakan? Ya, saya mungkin gini Bu Ari, saya akan lebih tingkatkan belajar lagi, mungkin ya Bu Ari, tingkatkan pembiasaan, dan hal tersebut saya akan sering-sering untuk praktekkan, terapkan ke teman sejawat saya di sekolah. Mungkin secepatnya kemudian ya untuk dilaksanakannya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya amati ya Bu Dewi ya, sudah bagus sekali dan luar biasa sekali Bu Dewi. Dan Bu Dewi, untuk selanjutnya mungkin kita bisa bertemu kembali ya Bu Dewi. Mungkin itu saja Bu Dewi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.